Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Ali dan rekan-rekan semua. Saya Evi Nurhayati Srihardini, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel dengan judul Big Data Analytic, Capability and Decision Making Performance in Emerging Market Form, The Role of Contractual and Relational Governance Mechanism, yang mana penulisnya oleh Sakib Samim et al. Tahun 2020. Penelitian ini merupakan dari jurnal Technological Forecasting and Social Change dengan jurnal terindeks Scopus pada kuartil 1 dan terindeks ABDC Star dengan A Star. Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya digitalisasi big data yang menghadirkan peluang penciptaan nilai yang cukup besar bagi organisasi. Namun, pengambilan keputusan berbasis big data tidaklah mudah karena sifat data yang sangat tidak terstruktur, yang bisa saja memerlukan berbagai mekanisme seperti tata kelola kontraktual dan relasional untuk menangkap nilai dari beragam data. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki bagaimana faktor-faktor yang memungkinkan organisasi untuk pengambilan keputusan berbasis big data yang pada gilirannya mengarah pada penciptaan nilai. Bagaimana tata kelola kontrak dan tata kelola relasional memfasilitasi kemampuan BDA, organisasi itu masih belum banyak diteliti. Terdapat beberapa pandangan ilmiah yang kontradiktif tentang interaksi antara tata kelola kontraktual dan relasional. Oleh karena itu, penting untuk menguji fenomena tersebut secara empiris. Penelitian ini menganalisis masalah ini dalam konteks tata kelola kontraktual dan relasional pada big data. Tanpa budaya berbasis data, organisasi tidak dapat mengeksploitasi kemampuan BDA secara lebih maksimal. Argumen-argumen ini mencerminkan pentingnya budaya organisasi untuk mengeksploitasi kemampuan BDA. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut, apakah mekanisme tata kelola kontraktual dan relasional dapat meningkatkan kapabilitas BDA yang mengarah pada kinerja pengambilan keputusan berbasis big data, dan apa peran budaya organisasi dalam konteks ini. Kemudian untuk kontribusi penelitian ini, yang pertama yaitu penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur tentang pengelolaan data, khususnya membangun hubungan kinerja pengambilan keputusan dengan tata kelola kontraktual dan relasional pada big data. Kemudian penelitian ini juga berkontribusi terhadap pandangan KBDC terhadap perusahaan, dan penelitian ini juga berkontribusi terhadap literatur tentang tata kelola kontraktual dan relasional dengan menyelidiki konteks pada big data dan berkontribusi tentang tata kelola kontraktual dan relasional yang mana merupakan alternatif atau saling melengkapi dengan menetapkan peran modeling dari tata kelola relasional pada big data. Pada penelitian ini itu penelitian menggunakan Social Capital Theory and Knowledge Basic Dynamic Capability perusahaan untuk menghubungkan tata kelola kontraktual dan relasional big data dengan kapabilitas BDA dan kinerja pengambilan keputusan. Nah, social capital tersebut mengacu pada jaringan hubungan interpersonal yang menyediakan sumber daya seperti informasi, kepercayaan, dan dukungan untuk penciptaan nilai. Dynamic capability ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk menciptakan dan mengkonfigurasi ulang kompetensi dan pandangan. KBDGS berpendapat bahwa dynamic capability terutama bergantung pada pengetahuannya. Maka dari itu, untuk pengembangan hipotesis yaitu banyak perusahaan bahkan dalam komunitas big data sering mengandalkan HIPO untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk menghindari HIPO ini, perusahaan perlu mengakses ke big data yang lebih berkualitas baik yang dapat dipastikan dengan tata kelola kontrak yang kuat. Nah, tata kelola relasional menciptakan kepercayaan pada penyedia data dalam hal kualitas dan pemrosesan yang mengarah pada kinerja pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, peneliti berasumsi bahwa
Tata kelola relasional Big Data memoderasi hubungan tata kelola kontraktual Big Data dan kinerja pengambilan keputusan. BDA menjadi komponen yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk hipotesis yang pertama yaitu tata kelola kontrak Big Data berhubungan positif dengan kinerja pengambilan keputusan. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu tata kelola relasional Big Data berpengaruh positif dengan kinerja pengambilan keputusan. Kemudian hipotesis yang ketiga, tata kelola relasional Big Data memoderasi secara positif hubungan tata kelola kontraktual Big Data dan kinerja pengambilan keputusan. Dan hipotesis keempat yaitu kemampuan BDA berhubungan positif dengan kinerja pengambilan keputusan. Kemudian pada tata kelola kontraktual, memastikan pemanfaatan sumber daya untuk penciptaan nilai yang lebih baik. Nah, tata kelola relasional memastikan bahwa penyediaan dan pembagian pengetahuan relevan berdasarkan hubungan yang berorientasi pada kepercayaan. Oleh karena itu, hipotesis yang kelima yaitu tata kelola kontrak Big Data berhubungan positif dengan kapabilitas BDA. Kemudian hipotesis yang keenam yaitu tata kelola relasional Big Data berhubungan positif dengan kemampuan BDA. Kemudian hipotesis yang ketujuh yaitu kemampuan BDA memediasi hubungan antara tata kelola kontrak dan kinerja pengambilan keputusan. Lebih lanjut lagi, mengikuti Popo dan Zenger tahun 2002 menarik wawasan dari teori sosial kapital, peneliti berpendapat untuk memoderasi tata kelola relasional dalam hubungan tata kelola kontraktual dan kapabilitas dari BDA. Nah, peneliti juga mengasumsikan bahwa budaya berbasis data dapat memoderasi hubungan antara kemampuan BDA dan kinerja pengambilan keputusan. Maka dari itu, untuk hipotesis yang kedelapan yaitu kapabilitas BDA memediasi hubungan tata kelola relasional. Dan kemudian hipotesis yang ke-9 yaitu tata kelola relasional Big Data secara positif memoderasi hubungan tata kelola kontrak Big Data dan kapabilitas BDA. Dan hipotesis yang ke-10 yaitu budaya berbasis data moderasi hubungan antara kapabilitas BDA dan kinerja pengambilan keputusan. Nah, berikut adalah model penelitiannya. Nah, penelitian ini menggunakan survei kuesioner terstruktur dari perusahaan Cina, karena Cina merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang paling pesat dalam memanfaatkan adanya big data. Kemudian perusahaan yang dipilih berdasarkan daftar peringkat dari perusahaan big data Cina yang dirilis pada pameran data dunia keempat yang berasal dari sektor retail online, perjalanan, solusi, IT, telekomunikasi, teknologi rantai blok, dan penyedia layanan keuangan. Kemudian terdapat sampel penelitian dari CEO dan manajemen puncak dan mendapatkan 108 partisipan yang digunakan di dalam penelitian ini. Kemudian untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Untuk analisis datanya khususnya untuk menerapkan pemodelan persamaan struktural yang mana skala Likert yang digunakan yaitu 7 poin, mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Kemudian pada tabel 1 Cronbach alpha untuk semua konstruk lebih dari nilai yang disyaratkan yaitu 0,7. Kemudian untuk konvergen validity dapat ditetapkan jika faktor loading lebih besar dari 0,65. Kemudian untuk AV juga lebih dari 0,5 dan composite reliability lebih tinggi dari AV konstruk. Nah, hal ini menunjukkan bahwa analisis tersebut memenuhi kriteria pengujian. Kemudian di tabel 2 juga hasil discriminant validity telah lolos uji dan square correlation dari semua konstruk lebih dari AV konstruk, yang mana untuk AV sendiri ditampilkan dalam huruf tebal pada posisi diagonalnya. Kemudian pada hasil penelitian yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 2 terdukung, di mana menunjukkan bahwa tata kelola kontrak Big Data secara signifikan dan positif terkait dengan kinerja pengambilan keputusan dengan beta 0,39 dan pi kurang dari 0,01. Kemudian untuk hipotesis
3, hipotesis 4, 5, 6, 7, 8 juga terdukung. Kapabilitas BDA juga berhubungan positif dengan kontrak big data yang mana beta dan tata kelola relasional pada beta 0,38 dan pi kurang dari 0,48 dan pi kurang dari 0,001. Nah, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya hubungan tidak langsung antara kinerja pengambilan keputusan dengan kontrak dari big data. Kemudian dan tata kelola relasional yaitu pada beta 0,1 dan pi 0,13 melalui mediasi kapabilitas BDA. Nah, hubungan langsung kinerja pengambilan keputusan dengan big data kontraktual dan tata kelola relasional berkurang dari beta 0,39 menjadi beta 0,26 yang mana hipotesis 9 dan hipotesis 10 tidak terdukung. Nah, pada bagian SWOT ini penelitian menawarkan implikasi bagi para manajer bisnis dan peneliti dengan menekankan pentingnya tata kelola kontraktual dan relasional, yang mana temuan ini menunjukkan bahwa untuk memastikan kinerja pengambilan keputusan berdasarkan data, perusahaan harus memperhatikan organisasi yang terlibat dalam akuisisi pada big data. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tata kelola kontraktual memiliki pengaruh yang sedikit lebih tinggi terhadap kapabilitas BDA dan kinerja pengambilan keputusan daripada tata kelola relasional, yang menunjukkan semakin pentingnya tata kelola tersebut. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa tata kelola relasional dan kontraktual tidak boleh diperlakukan sebagai alternatif. Temuan ini menunjukkan keduanya tersebut saling melengkapi satu sama lain. Nah, pada tricky findings, yang mana penelitian di masa depan harus menyelidiki isu-isu ini pada negara-negara lain, kemudian penelitian di masa depan juga dapat mencakup berbagai perusahaan dengan demografi dan karakteristik lain yang berbeda seperti eksplorasi mendalam, dan penelitian di masa depan juga dapat melihat masalah ini dengan lensa menggunakan research dependent theory, yang mana penyedia data dan perusahaan platform memegang akses dan kontrol data yang besar yang merupakan sumber daya strategisnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.